Science itu adalah cara untuk memahami dunia dengan kriteria tertentu, itu science. Ya. Jadi ono kriteria tertentunya. Kriteria. Dia bukan, jadi gini, kalau kita menganggap sains menjelaskan dunia, ya mencoba. Tapi dia pakai kriteria tertentu. Yang tidak masuk kriteria tersebut tidak disebut sebagai sains. Bukan berarti tidak benar. Ya. Itu yang salah. Tangkep biasanya. Orang sains, orang benar berarti. Sains, hampir semua pohon ilmu, saya menyebut sebagai jagat ilmu, itu pasti punya kriteria. Gunanya kriteria untuk membangun ilmu di dalam jagat tersebut agar konsisten. Karena kalau tidak konsisten dalam sebuah jagat ilmu, tidak ada gunanya jagat ilmu. Karena ketidakkonsistenan artinya bisa membenarkan dan menyalahkan sekaligus sebuah fenomena. Sehingga dia butuh sebuah kriteria untuk bisa konsisten membenarkan dan menyalahkan sesuatu. Tapi kebenaran dan kesalahannya berlaku pada jagat ilmu itu tersebut. Nah, sains itu ada jagat ilmu sendiri namanya sains. Karena dia punya kriteria, falsifiability-nya Popper misalnya. Itu metode ilmiah, itu kriteria untuk memasukkan kebenaran dalam narasi sains. Jadi sains itu narasi. Saya sering salahkan ketika ngomong agama itu juga narasi. Karena agama juga punya kriteria untuk membenarkan dan menyalahkan. Misalnya kalau ada kalimat tidak datang ada sanadnya dari siapa, dianggap itu tidak valid misalnya gitu. Nah, untuk mengetahui kualitas sebuah kosmos ilmu itu adalah dilihat bagaimana para pelakunya itu mengikuti kriterianya dengan disiplin. Karena kalau kriterianya tidak diikuti dengan disiplin, jadinya akan jadi beda pendapat. Yang satu membenarkan, menyalahkan tanpa ada jalan keluar mana yang lebih benar. Padahal yang lebih benar itu selalu pada kriteria, bukan kepada jagat dunia ya. Sains tidak akan bisa menjelaskan hal-hal tertentu. Agama juga tidak bisa menjelaskan hal-hal tertentu. Iki nek mlebu YouTube pasti do nesu kuwi. Wah Tuhan kafir ini. Agama jelas menjelaskan ini. Nek utekmu paham alhamdulillah lah, berarti wis pinter banget loh, ajari kita lah. Tapi ilmu itu tidak berdasarkan satu orang, kosmos ilmu. Kosmos ilmu itu berdasarkan kriteria. Dorong tau maca Quran kuwi. Ono sing Al-Furqan jenenge The Criterion. Quran itu untuk ngomong benar atau salah itu juga ada set kriterianya. Menurut kosmos Islam. Apakah kosmos Lais salah? Saya tanya gini sederhana. Sorry Beb, aku rada dawa iki. Oke. Analoginya begini. Ada sebuah mangga dipotong pakai gergaji sama dipotong pakai pisau. Gergaji sama dipotong pakai pisau, mana yang lebih benar menjelaskan mangga? Pisau. Yakin yo padha wae, yang digergaji yo tetep mangga kok. Apakah digergaji dadi gedang ngono kan enggak ya? Itu cuma cara slicing kebenaran yang namanya mangga itu bisa banyak. Nek orang nganggo pisang, orang nganggo pisau nggak nganggo gergaji terus dibrakot, apa salah mangganya kemudian? Nggak salah, itu cuma cara tertentu untuk memotong kebenaran yang namanya mangga. Nah dunia itu butuh difahami dengan pisau analisa tertentu. Pisau analisa itu kemudian diletakkan pada fondasi kosmos ilmunya. Nah fondasi kosmos ilmu yang dipakai falsifiability, pakai metode ilmiah, itu bangunannya disebut sebagai science. Dia pasti tidak lengkap menangkap dunia. Itu konsekuensi yang dipahami. Daripada aku setengah-setengah nggak paham, mending saya punya mengorbankan kebenaran yang tidak difahami oleh sains. Misalnya gitu, karena tidak bisa masuk ke kriteria. Kalau tidak bisa disalahkan, salah satu kriteria salah satu kriteria sains. Kalau sebuah teori tidak bisa disalahkan, dia tidak masuk ke kriteria narasi sains. Jadi harus bisa disalahkan, harus ada kondisi salahnya. Jadi misalnya evolusi, kondisi salahnya gimana tuh? Agak susah. Karena ketika menemukan fakta baru yang dirubah bukan teori evolusinya. Yang diubah adalah pohon evolusinya. Artinya teori evolusi tidak bisa dianggap sebagai narasi sains. Walaupun semua orang sains percaya bahwa evolusi itu benar. Paham maksud saya ya? Kalau kita ngomong jangan rancu antara kebenaran sama konstruksi dari
narasi ilmu. Jadi semua yang kita dengar dari keilmuan itu tidak ada satupun yang ngomong kebenaran. Semua mengatakan tentang narasi kebenaran dari potret tertentu. Dan itu tetap berharga kalau kita bisa makainya. Karena manusia kalau melihat sesuatu dari narasi yang berbeda-beda, melihat dunia dengan narasi yang macam-macam, dia akan menemukan semakin banyak kebenaran dari yang diamati tersebut. Iki masalahnya wong saiki nek nyekel narasi sains, narasi agama disalahkan, narasi agama sains disalahkan. Coba buktikan agama Tuhan secara sains. Itu dari pertanyaannya udah goblok. Karena hipotesis hipotesis Tuhan tidak dilahirkan oleh sains. Ngapain harus kriteria sains? Kalau ada yang tanya, coba buktikan Tuhan. Tanya dulu, menurut kriteria siapa? Saya yakin 90% nggak akan bisa jawab. Karena dia juga nggak paham kriteria itu apa. Senengane ming ribut, nyalahke, uteknya jarang dolan. Nah nanti kita jelaskan nanti ketika sesi. Saya rada dawa. Saya Beb Anis dulu menjelaskan. Dan kudune ngene iki. Enggak, saya akan nambahi lagi. Jadi apa yang disebut sabrang tadi sebenarnya yang di dalam Quran oleh Al-Halaj diterjemahkan sebagai hak. Al-haq. Al-haq itu kalau di terjemahan sekarang kan diterjemahkan apa? Kebenaran kan? Atau Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kebenaran. Padahal al-haq itu bukan kebenaran, bukan Tuhan itu. Kebenaran kreatif. Kreatif itu apa? Selalu berubah. Karena apa? Pelakunya manusia. Dia selalu berubah, berkembang, memuai, terus menerus. Bukan sesuatu yang tetap. Walaupun ada titik garis merah yang selalu lurus dia. Tapi dia selalu berkembang. Dan ilmu dalam Al-Quran disebut kalau kamu praktekkan satu ilmu, akan aku beri kamu ilmu yang baru. Quran itu ngomong, ilmu yang kamu belum tahu sebelumnya. Jadi ketika dipraktekkan kita akan menemukan ilmu yang baru. Yang tentu saja dengan kriteria-kriteria itu. Walaupun ada pengertian di situ, mungkin ini yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Berarti kalau begitu perlu ada semacam laboratorium sosial maupun untuk mempraktekkan satu ilmu, kemudian muncul ilmu baru dan itu terus menerus. Jawab dhisik ben aku ngrokoknya enggak kabarke. Enggak panjang-panjang, Bib. Ini tadi karena Mas Fahmi tadi ngomong tentang Al-Isra, saya jadi ingat sebuah ayat dalam Isra, cikir. Ingat sebuah ayat ngeri lah. Lumayan. Sojo mbok terus-terus kewe ya, inget-inget kok. Ngeri ya. Ya sabrang kok kelingan ayat. Oke. Ini kok saya enggak, karena saya banyak banget di sumpah serapai di komen-komen itu bahwa udahlah nggak usah pakai otak, ikut aja sama guru-guru, udahlah logika tuh nggak akan sampai ke Tuhan dan seterusnya ya. Itu pertanyaan saya kira atau maca Quran boyo. Karena ada ayat 36 dari surat Al-Isra itu mengatakan jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak pahami, tidak tahu. Loh iki lagi mencari pengetahuan agar mau untuk diikuti. Loh iki ngetutke Quran nih kok disalahke. Ya mungkin Islamku kurang bener paling kan gitu atau nabi ini beda. Servernya beda paling. Kono Ahmad kue Muhammad ngono. Ya. Tapi saya juga memahami bahwa gini, kalau saya melihat narasi Quran sendiri kan itu sangat interpretatif karena dia mengantisipasi kemungkinan otak manusia untuk mencapai kebenaran. Jadi tidak memotret dunia dan saklek kebenaran dunia itu yang dianggap sebagai benar. Itu tadi ada manusia nek uteke rapati pinter ya kebenarannya modelnya kayak gini. Sing pinter banget ya modelnya kayak gini, itu berbeda-beda. Dan sebenarnya saya dengan pemahaman yang berbeda nggak ada masalah. Yang saya masalah adalah kemudian memaksakan bahwa kebenaran yang dia adalah yang harus kebenaran orang lain pahami. Memaksakan kebenaran. Tapi saya juga lagi balik-balik, jangan-jangan dia tidak paham juga konsep memaksakan. Wong uteke ra tekan kok kan gitu. Dia cuman itu ketidakmampuan untuk
membedakan antara fenomena personal dan fenomena universal. Jadi nek dek ngrasake jagung ora enak, dia menganggap itu adalah fenomena universal. Jagung kira enak kok mangan jagung, pekok kan kuwi ra enak. Loh itu kebenaran dia yang tidak disalahkan, tidak bisa disalahkan. Tapi dia kemudian mau ngomong bahwa itu fenomena universal. Logika tuh nggak akan sampai mikir-mikir kayak gitu. Ngapain kamu mikir? Nggak usah mikir. Kui utekmu duduk teke wong liya. Jangan membuat orang standar otaknya jadi seperti standarmu. Karena seperti pernah saya katakan, jangan pernah meremehkan kebodohan manusia. Itu apa? Dan nomor satu yang paling diawasi adalah kebodohan kita sendiri. Kita paling gampang ngomong, nek simbah dulu kan ngomong gini, nek orang beriman, aku gitu. Orang jahat, kai sing diomong mesti kan gitu nalurinya gitu. Mbok diwalik kadang-kadang. Orang kafir, oh Kornel gitu. Aku gitu misalnya. Orang maaf. Ini di apa namanya di Leto ini memang agak contoh yang tidak baik. Ini karena kita berteman sangat lama itu tadi ngomong-ngomong kayak gitu itu ya biasa. Kebetulan Kornel di sini non Islam. Yuk dia nggak punya deklarasi ding nek apa sini nek dikaplok ya astagfirullah. Tapi ora gelem ngaku Islam juga. Bahkan Cak Non pernah mengatakan bahwa Kornel lebih Islami daripada Patum. Kan aku itu fakta itu. Benar. Saya bahkan tidak berani ngomong saya lebih Islam daripada yang tidak mendeklarasi dirinya sebagai Islam. Kadang-kadang kayak gitu ya. Balik lagi itu tadi ya cuman kemampuan untuk membedakan fenomena personal dan fenomena universal itu modal yang menurut saya modal yang penting. Ketika saya ngomong wong jarang dolan, itu dia kayak cah cilik umur orang yang tidak bisa itu kalau di psikologi namanya kalau mau riset lebih lanjut tanya sama ChatGPT itu gampang golekane soalnya takon iki opo to ngono iki jajal takon. Gue cangkemku dianggap ngarang kalimat bahasa Inggris di sok pinter kelihatannya ngono iki jadi golek ono tuh kata kuncine kuwi men kuwi sinau. Oh goblok kok seneng banget iku. Maksudnya di dunia psikologi ada yang namanya theory of mind. Kemampuan kita untuk melihat ada cara pandang lain loh, ada kepercayaan lain loh, ada fenomena lain selain otakku sendiri itu theory of mind. Itu kalau nggak salah, nah ini kalau saya nggak yakin saya selalu ngomong gini, kalau nggak salah itu theory of mind itu baru muncul ketika umurnya 8 tahun ke atas. Sebelum 8 tahun dia masih dunia itu ya seperti dirinya, fenomenaku adalah fenomena universal. Tapi ketika sudah lebih dewasa dia paham, oh dia punya kepercayaan lain, dia punya cara pandang lain, bapaknya beda, cara memperlakukan bapak ke anaknya beda. Itu baru muncul itu. Jadi mungkin saya untuk kesimpulan yang penuh empati, teman-teman ini ternyata bahagia menjadi anak umur di bawah 8 tahun. Gitu aja, Maten.